Selamat siang, Kak Patrick. Siang juga. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalkan saya mengganggu waktunya Kak Patrick. Saya di sini ingin mewawancari sedikit, boleh kan ya? Boleh banget kok, boleh. Ya. Eh, Silakan. jadi saya mau nanya, gimana sih awalnya dibentuk usahanya Kak Patrick dan usahanya tuh kapan gitu dibentuknya? Hmm, jadi sebenarnya tuh awalnya usaha ini dibentuk karena keinginan kita anak-anak yang baru lulus, maksudnya di antara saya sama teman-teman saya gitu ya, ingin uh, buka lapangan kerja baru karena yang seperti kita ketahui sendiri lapangan kerja di Indonesia ini sebenarnya sudah makin kecil, sudah makin peluangnya makin kecil gitu. Jadi kita mau mencari cara gimana caranya kita tetap bisa bekerja, caranya kita tetap bisa produktif, tapi dengan cara kita sendiri. Dan akhirnya kita terpikirkan untuk membuka suatu kedai di mana kedai itu uh, seperti seperti warkop yang harganya terjangkau, tapi kita juga memberikan servis seperti kafe yang eksklusif gitu. Oh, berarti ini Nah, kayak usahanya untuk usaha ini ya, usaha muda gitu ya. Jadinya untuk kayak misalkan teman-temannya kayak Patrick ini kayak ingin membangun sebuah usaha gitu ya. iya betul. Terus Kak mau nanya nih, kenapa Kakak memilih usaha kopi sih? Kenapa Kakak memilih usaha kenapa kopi gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa alasannya memilih usaha kopi? Kalau itu sebenarnya mungkin karena pertama memang kami suka nongkrong, suka kongko-kongko gitu. Jadi kebiasaan di coffee shop gitu. Nah, dari kebiasaan itu kadang muncul pikiran di tempat coffee shop yang sering kita datengin gitu. Untuk segelas kopi ini kok mahal ya? Apa aja sih yang diperluin gitu? Kenapa mahal? Kayaknya kalau misalkan dibikin murah orang juga nggak nolak, malah mungkin orang juga jadinya lebih nyaman dengan harganya mungkin kalau murah. Akhirnya kepikiran untuk masukin menu kopi, tapi di situ kopinya kita bikin harganya murah tapi rasa yang sama dengan kafe gitu. Oh, begitu ya. Terus mau nanya lagi nih, kayak apa hal menarik dari usaha kopi yang Kakak Patrick buat ini tuh apa ya? Hal yang Unique menarik. selling point-nya ya. Iya, boleh? Unique selling point dari kami ini kami bisa bilang ada dua sebetulnya. Yang pertama itu di sini kami yang kayak tadi saya bilang mau memberikan pengalaman harga warkop tapi servisnya itu eksklusif kayak di kafe gitu. Nah, yang kedua ini kita mau jadi perantara jarak dan rasa bagi orang-orang yang penasaran sama menu-menu kita. Perantara jarak dan rasanya itu maksudnya kayak gimana? Jadi ya kita menyampaikan rasa yang udah kita sediakan bagi mereka yang mau mencoba di kedai kita rasa-rasa yang baru. Contohnya ya kayak menu-menu kita, salah satunya makanan juga ada poulet de risol de poulet itu sama sebetulnya kayak gitu. Oh, begitu. Eh, itu kalau misalkan strategi pemasarannya itu bagaimana Kak Patrick? Kak Patrick tuh strateginya tuh untuk kalangan anak muda kah atau kalangan yang lebih dewasa kah atau gimana strategi pemasarannya? Untuk strategi pemasaran balik lagi kita lihat kita mainnya di pasar mana ya. Kalau bagi kami untuk kedai kami ini kami ngelihatnya itu kami nentuin target pasar kami itu kalangan bawah.
kalangan bawah. Karena eh, yang tadi kami bilang, kami mengincar harga warkop, tapi tetap memberikan pelayanan eksklusif kayak di kafe. Nah, kita pakai pasar bawah, dan itu pun target pemasaran itu masih disusul dengan strategi pemasaran yang lebih memberikan diskon kepada pelanggan, diskon atau promo-promo lainnya gitu loh. Oh gitu. Kita sering gembor-gemborin media sosial kami dengan Untuk promo mempromosi atau gitu diskon ya? yang sedang kami adakan. Iya. Gitu.